Aku tahu kalian semua stres sama harga laptop baru yang makin nggak ngotak. Apalagi buat kalian yang budgetnya kere hore. Tapi saranku nih, kurang-kurangin dah ya ngegacha ThinkPad second atau limbah Jepang macem Fujitsu atau Toshiba ya. Kalau emang ada budget 8 jutaan, coba dah pertimbangin lagi laptop baru yang satu ini bre. Ini adalah Tecno Megabook K14s. Kelebihannya banyak banget. Bodinya metal, baterainya gede, percolokannya lengkap, dan masih banyak kelebihan lainnya. Alah, mana ada laptop kere hore seperfect itu? Minusnya juga banyak. Oh ya, pasti ada minusnya bang, tetep ya. 8 juta jangan ngarep ketinggian. Tapi seberapa mengganggu sih minusnya ini? Apakah bakal jadi deal breaker atau bisa termaafkan? Yaudah, langsung aja kita bahas. Ini dia bre, Tecno Megabook K14s. Minus pertama mungkin di kualitas panelnya yang masih 69% sRGB. Tapi angkanya menarik juga nih ya. Minimum brightness-nya juga bukan yang redup-redup banget di 17 nits. Terus rasionya tuh masih di 16:9, belum yang 16:10. Wajar lah bang, namanya juga laptop entry level. Awalnya juga aku pikir wajar, tapi kan Tecno sendiri yang bikin benchmark baru di kelas laptop kere hore. Ingat nggak Megabook T1 pertama mereka? Itu layarnya 99% sRGB bre. Jadi nggak apa-apa dong kalau kualitas panel di Megabook K14s ini aku anggap sebuah minus. Tapi kalau dilihat aspek lainnya, jujur layar di sini ya not bad lah. Maksimum brightness-nya itu tembus di 355 nits, yang harusnya masih enjoy buat dipakai di ruangan semi outdoor. Terus engsel-nya ini bisa dibuka rata sampai 180 derajat, dan bezelnya juga terbilang tipis. Palingan ya bezel bawahnya aja yang rada tebel karena ada brandingan Tecno dan tag stop at nothing. Kalau lagi kurang motivasi, tinggal baca kalimat ini aja bre, auto semangat lagi tuh buat nulis skripsi. Kalau spesifikasi layarnya sendiri ya standar aja di 14 inci, resolusinya Full HD 1920x1080p dengan 60Hz refresh rate. Jadi gimana soal nilai minus pertama? Masih kompromi atau udah jadi deal breaker? Coba dah komen di bawah. Oke, kita lanjut minus kedua yang aku temuin ada di keyboardnya yang nggak ada beberapa navigasi key kayak misalkan pick up, page down, terus ada home dan juga aim. Kayaknya ini pakai layout 65% bre. Tapi overall ini keyboard yang menyenangkan buat ngetik lama bre. Typing feel-nya memang standar ya, tapi material plat metalnya tuh solid dan tiap key-nya tuh mini movable. Kelebihan lain, keyboard ini tuh punya backlit warna putih, jadi nggak ada isu walau dipakai ngetik sambil gelap-gelapan. Dan satu lagi nilai plusnya adalah heritage of power button yang masih dipertahankan. Bahkan ini tuh dilengkapi sensor fingerprint buat security biometric. Ini nice sekali. Gimana menurut kalian soal nilai minus kedua tadi? Masih termaafkankah? Coba komen di bawah. Minus ketiga, perihal touchpad-nya yang terlalu kecil buatku pribadi. Ukurannya cuma 5 inci aja, tapi selain perkara ukuran, ini touchpad yang enak buat berseluncur karena tipikal surface-nya tuh yang agak licin lah. Buat jalanin gestur bawaan Windows itu masih enak banget. Klik kiri dan klik kanannya juga solid ya, nggak letoy. Harusnya ini minus yang minor aja lah, bisa dimaafkan. Apakah ada minus lainnya bang? Ternyata masih ada bre, yaitu perihal webcamnya yang cuma mentok di 720p. Wajar lah bang, namanya juga laptop entry level. Awalnya juga aku pikir wajar, tapi kan Tecno sendiri yang bikin benchmark baru di kelas laptop kere hore. Ingat gak Tecno Megabook T1 pertama mereka? Loh kok kata-katanya sama yang kayak tadi bang? Namanya juga copy paste bre. Perlu diingat lagi bre, Tecno Megabook T1 itu webcamnya udah 1080p. Jadi wajar aja kalau webcam 720p di sini aku anggap nilai minus. Untungnya cover lens fisiknya tuh tetap ada di sini. Ini adalah kualitas perekaman menggunakan webcamnya dari laptop Tecno Megabook K14s di resolusi tertingginya cuma bisa di 720p 30fps bre, di indoor yang ini pakai lampu sorot sih ya. Ya karena dia 720p pastinya udah mulai noise ya. Ini kalian bisa lihat ya, detailnya tuh kurang bagus gitu loh, nggak kayak 1080p gitu ya. Tapi di sini menariknya karena dia udah ada software sendiri yaitu Tecno PC Manager, dia tuh bisa ngatur mikrofon efek ya. Di sini ada 3. Kalau ini tuh belum dikasih efek ya, jadi belum ada noise cancelling dan lain sebagainya. Jadi mungkin harusnya raw audio mikrofonnya seperti ini. Di sini ada capture voice in room. Kalau kita klik, mungkin kita enable dulu ya. Nih. Ini adalah capture voice in room ya. Ini efek dari mikrofonnya di softwarenya si Tecno PC Manager. Dan di sini ada pilihan remove ambient voice ya. Aku nggak tahu nih jadinya seperti apa. Dan yang nomor 3 atau yang terakhir ada clear voice. Clear voice ini mungkin bisa kalian pakai ketika kalian lagi meeting online atau lagi kuliah online ya, supaya ya vokal kalian tuh lebih bagus lah. Nah, gimana menurut kalian mengenai mikrofon dan juga webcam dari Tecno
Megabook K14S? Coba komen di bawah, Bre. Tapi dari nilai minus-minusnya yang tadi aku sebutin tadi, Bre, mungkin bagi kalian masih bisa termaafkan. Tapi ada satu minus yang sangat amat mengganjel di hati dan menurutku bisa jadi deal breaker utama. Jadi, Bre, unit tes kita kali ini adalah Megabook K14S yang harganya 8,5 juta. Aku pribadi nggak masalah sama prosesor yang dipakai, yaitu AMD Ryzen 5 7535HS. Prosesor 6 core 12 thread ini performanya ya solid lah. Bahkan multicore-nya masih bisa ngalahin Core i5 12450HX dan juga Ryzen 7 7730U. SSD yang dikasih juga no komplain karena masih dapat M.2 NVMe generasi ketiga dengan kapasitas yang besar di 512GB walaupun non-upgradable. Yang jadi problem buatku adalah perihal memori atau RAM-nya yang cuma dapat 8GB single channel. Walau udah pakai LPDDR5X yang speednya kenceng up to 6400 MT/s, tapi ya kalian tahu sendiri, Bre, kalau Radeon grafik di AMD Ryzen itu sangat menuntut konfigurasi dual channel dan kapasitas RAM biar VRAM dan bandwidth si iGPU-nya itu bisa lebih kenceng lagi. Lihat aja grafik score di 3D Mark Files Track berikut. Radeon 660M di sini performanya 30% lebih lambat ketimbang Radeon 660M di unit Workplus Heritage yang pakai konfigurasi 16GB dual channel. Efeknya tentu merambat kemana-mana, termasuk performa buat editing video. Proses scrubbing tentu nggak ada masalah karena yang dominan bekerja ya masih si prosesornya, Bre. Tapi pas proses rendering baru udah kelihatan loyonya. Render time video 1080p durasinya 1 menit, di sini butuh waktu 43 detik. Sedangkan di unit Workplus Heritage itu cuma butuh 18 detik aja. Itu beda 25 detik, Bre, alias 58%. Damn, 58% ya. Performance gamingnya pun kena imbasnya juga, Bre. Contohnya buat main game CS2 di Workplus Heritage masih dapat rata-rata di 85 FPS. Sedangkan di Megabook K14S ini cuma dapat 52 FPS. Terus di game Dota 2, Workplus Heritage masih tembus 90 FPS, sedangkan di sini cuma dapat 57 FPS. Terakhir ada game Valorant, di Workplus Heritage rata-ratanya di 187 FPS, sedangkan di K14S performa rata-ratanya cuma 113 FPS. Drop performa di sini juga ditambah cooling sistemnya yang menurutku sedikit kurang ya buat sebuah prosesor HS series. Terdiri dari 2 buah heat pipe, 1 buah kipas, dan 1 buah heatsink buat exhaustnya. Pas kita stress test terlihat si prosesor sedikit kena throttle ya. Dari 35 watt TDP itu turun jadi 30 watt TDP dengan rata-rata di 77 derajat Celcius. Kalau dilihat dari kamera thermal, suhu permukaannya tuh masih cukup aman sih. Ini kita rekam pas proses stress test, area panas tuh ngumpul di sisi kiri keyboard, sedangkan titik hotspotnya ada di exhaust yang berada di area kanan atas keyboard. Menurut kalian gimana nih soal nilai minus yang udah panjang lebar aku jelasin tadi? Apakah kalian bisa kompromikan atau menurut kalian ini merupakan deal breaker? Mungkin biar pertimbangan kalian makin mateng, kita mulai ngebahas nilai plusnya karena memang nilai minusnya udah abis. Tapi kalau kalian perhatiin, aku juga udah banyak banget ya mention nilai plusnya di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Ya aku mention ulang lah apa aja gitu isinya ya. Mulai dari maksimum brightness-nya yang masih proper buat penggunaan di ruangan semi outdoor. Terus typing feel keyboardnya enak buat ngetik lama. Tombol powernya terpisah lengkap sama fingerprint sensor. Surface touchpad-nya juga enak buat kontrol kursor. Prosesornya kenceng dan SSD-nya cukup lapang di 512GB udah pakai NVMe pula. Apakah ada nilai plus lainnya, Bang? Jelas ada, Bre. Misalkan soal percolokan atau port yang super duper lengkap karena udah dapet port LAN di sini. Udah jarang banget ya ada sebuah laptop 14 inci ya, terus dipakein port LAN gitu loh. Selain port LAN tadi ada juga slot SD card, 2 buah port USB 3.2 Type A, port HDMI 1.4, port jack combo audio, dan 2 buah port USB Type C. Yang satu itu cuma bisa buat charging, satunya lagi udah full function, Bre. Soal desain, ya kalian bisa lihat ya, ini MacBook banget. Menurutku ya layak dianggap sebagai nilai plus lah. Bikin tampilan Megabook K14S ini terlihat sleek dan minimalis. Walau ini termasuk laptop mainstream, tapi dimensi dan bobotnya juga nggak jauh sama Ultrabook, Bre. Bodinya itu super tipis di 18 mm aja gitu loh, dengan bobot sekitar 1,4 kg. BTW, nggak cuma desain yang ditiru, materialnya juga ngikut MacBook yang udah pakai metal gitu ya. Masih jarang banget ya laptop entry level yang pakai material metal begini, Bre. Otomatis hal ini jadi nilai jual utama dari Megabook K14S ini. Build quality metalnya juga lumayan high quality ya. Kelihatan dari tuningan engselnya yang ini super smooth sih, Bre ya. Pas dibuka pakai satu jari tuh bodi bawahnya nggak ngangkat gitu, anteng aja. Ini nice sekali lah. Nilai plus lain adalah kapasitas baterainya yang jumbo di 70 Wh. Di pengujian kita itu tembus 13 jam baterai life yang udah terbilang irit banget. Chargernya juga praktis buat dibawa kemana-mana karena udah pakai teknologi GaN yang bikin adapternya tuh tetap compact dengan rating yang lumayan gede di 65 watt. Selanjutnya, buat speaker di sini juga aku anggap nilai plus. Menurut Mas Bayu Banyuwangi selaku sound engineer di Kudetek, sound quality speaker
speaker hasil tuningan DTS ini kelasannya udah bukan lagi laptop entry level, bre. Bahkan Mas Bayu Banyuwangi itu kasih nilai ke laptop ini di speakernya di 8,5/10. Wow! Dynamic-nya kuat, semua frekuensinya udah balance, bener-bener bisa bikin ya becek di gendang telinga kita gitu ya. Agak berlebihan nih Mas Bayu Banyuwangi ternyata ya. Terakhir ada utilitas atau software namanya tuh Tecno PC Manager. Yang menurutku ini tuh udah advance banget, bre. Bahkan fiturnya boleh dibilang tuh setara sama My Asus atau Lenovo Vantage. Agak berlebihan tapi ya faktanya kayak gitu. Selain hal basic kayak monitoring atau pilih mode performance, di sini kita juga bisa setting efek mikrofon dan yang paling menarik tentu ekosistemnya dengan HP-HP dari Transsion karena bisa dipakai buat multi screen, share screen, file sharing dengan seamless pakai gestur 3 jari. Bahkan sekarang ada fitur baru yang namanya reverse network sharing yang cara kerjanya si laptop Tecno ini tetap bisa internetan tanpa terhubung ke jaringan WiFi atau pakai kabelan. Yang penting harus terkoneksi sama HP Tecno via Tecno PC Manager. Hal ini pastinya bisa memperpanjang baterai life dari si laptop dan terjaga datanya dari WiFi public yang terkadang sas. Dan ini nggak perlu ngidupin hotspot dari HP-nya, bre. Jadi baterai HP-nya juga ikutan awet. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Dengan harga 9 juta kembali 1000 ya, ini official harga resminya dari Tecno Megabook K14S. Mungkin kalau kalian beli di tanggal kembar bisa dapat 8,5 kali ya. Ya, Megabook K14S ini sejatinya laptop yang solid, literally solid karena pakai full metal ya. Terus selain build quality-nya tadi, yang aku suka dari laptop ini mulai dari desainnya yang sleek minimalis, sound quality speakernya yang premium, baterainya super irit, percolokannya lengkap, bahkan punya port LAN. Ya, terus ada typing feel keyboardnya yang bikin betah buat ngetik-ngetik gitu kan, punya security biometric via fingerprint, dan terakhir punya masa garansi selama 2 tahun yang dihandle oleh CarCare. For your information, bre, service centernya CarCare ini udah tersedia di 170 titik. Jadi soal after sales harusnya no issue buat laptop ini. Dan satu lagi, bre, kalau kalian tuh kepengen upgrade RAM atau upgrade SSD-nya tanpa menghanguskan masa garansi, kalian tuh bisa upgrade di CarCare ataupun di Agres-nya. Ini tuh berita yang bagus karena akhirnya kita bisa upgrade SSD atau RAM di laptopnya Tecno tanpa menghanguskan masa garansi, karena garansinya lumayan panjang juga di 2 tahun, bre. Kalau buat nilai minusnya udah aku mention sejelas dan selengkap tadi ya, bahkan di awal video udah kita langsung mention. Tapi buatku pribadi yang bisa jadi deal breaker utama adalah permasalahan performa karena penggunaan RAM 8GB single channel ini. Jujur aja ini serius banget ya, soalnya pakai LPDDR5X yang berarti kagak bisa di-upgrade. Tapi buat kalian yang nggak terlalu ngebet sama performanya karena laptopnya cuma buat kerjaan ringan, ya Megabook K14S ini ya layak banget buat kalian pertimbangkan. Sedangkan buat kalian yang udah tertarik banget sama laptop ini tapi butuh performance yang lebih, kalian bisa pertimbangin ambil yang versi Ryzen 7 7735HS. Soalnya udah dapat RAM 16GB, tapi harganya ya beda 2 juta, bre. Terus ada juga yang versi Core i9 13900HX yang harganya itu cuma 12,5 juta. Mungkin kalau di tanggal kembar kalian bakal bisa dapat di 11 jutaan gitu. Itu menarik sih, yang Core i9 tuh aku malah justru tertarik buat nge-review yang Core i9 karena Core i9 13900HX, Pak, itu bukan prosesor yang sembarangan, itu prosesor kencang. Dan kira-kira itu deh, bre, untuk ulasan atau review dari kami mengenai Tecno Megabook K14S yang versi Ryzen 5 7535HS. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau video jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol hype supaya channel YouTube kita direkomendasikan lagi oleh YouTube di beranda teman-teman semua ya. Terus subscribe channel kita kalau misalkan kalian belum subscribe, tombol yang warna putih karena bukan warna merah lagi, bre. Salvian selaku host di channel kami. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.